Supaya semua pertanyaan-pertanyaan kita terjawab, siapakah sebenarnya dalang dibalik monster-monster itu? Hai, gue Denia. Di video kali ini, gue akan review drama Korea yang judulnya Hellbound. 생일 축하합니다. 아유, 남자. 축하합니다. 수치심, 죄의식, 참회. 죄에서부터 해방시킬 거예요. 환영합니다. Drama series original Netflix ini adalah karya dari sutradara terkenal yang bernama Yoon Sang-ho, yang sebelumnya sudah sukses menggarap film Train to Busan dan Peninsula. Kalian yang belum nonton drama ini dan belum yakin kira-kira drama ini worth it atau enggak ya buat ditonton, yuk sini. Sekalian nanti kita bahas endingnya. Hellbound atau yang judul Koreanya itu Chiuk, artinya dalam bahasa Indonesia neraka, yang menceritakan tentang manusia yang sudah ditentukan akan meninggal, lalu monster-monster yang katanya adalah titisan Tuhan yang datang untuk menghukum manusia-manusia yang berdosa pada hari dan jam yang sudah ditentukan. Mereka lalu membunuh manusia dengan brutal, dibakar habis sampai gosong dan tinggal arang. Jadi asli gue tuh kan kebiasaan kalau lagi makan gitu kan nyari film atau drama yang pengen gue tonton gitu kan. Pas gue nyetel Hellbound ini, terus ada adegan monster mencabik-cabik manusia. Gue gak tau kalau filmnya segoreng itu. Sebelum bikin review, gue tuh nggak tahu sama sekali kalau sutradaranya itu adalah sutradara yang bikin film Train to Busan. Jadi nggak ngeh gitu level menjijikannya semana. Kejadian monster-monster yang mengeksekusi manusia itu akhirnya memunculkan ketakutan bagi masyarakat yang ada di Korea, yang membuat warga-warga di situ kemudian menjadi panik. Dan di saat itulah seorang pemimpin dari sebuah sekte yang namanya Kebenaran Baru bernama Jong Jin-soo ini akhirnya dia semakin terkenal dan semakin diyakini dan dipercaya oleh masyarakat. Ajaran dari sekte Kebenaran Baru ini adalah bahwa Tuhan sudah memberikan warning kepada kita para manusia untuk menjauhi dosa. Karena orang-orang yang berdosa itu akan dihukum dan masuk neraka dan dibawa oleh si monster-monster malaikat kematian itu. Drama sepanjang 6 episode ini Nanggung banget ya, cuma 5 episode. itu jalan ceritanya dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian dimana awal-awal ketika si Jong Jin-soo ini masih menyebarkan ilmu ajaran keyakinan dia gitu ya, sekte Kebenaran Baru, yang diikuti oleh orang-orang Tidak waras. bernama Arrowhead, kumpulan orang-orang jahat, bebal, yang membenarkan diri mereka dengan mengikuti sekte Kebenaran Baru. Dimana sebenarnya Kebenaran Baru ini juga nggak bener-bener banget sih. Kemudian masuklah ke bagian kedua, dimana itu terjadi sekitar 4 atau 5 tahun kemudian. Kebenaran Baru menjadi organisasi yang resmi, ada gedungnya mewah, terus ada jajaran orang-orang yang bekerja di bawahnya gitu kan, tapi dengan kepemimpinan yang baru. Di masa itu, si Jong Jin-soo yang udah tidak ada ini menjadi semacam Tuhan gitu ya kan, ada patungnya, ada lukisan dia bersama anak-anak. Tidak waras. Jadi kan mereka kayak seolah-olah orang-orang berdosa itu akan masuk ke neraka, akan dibawa ke neraka oleh monster-monster utusan Tuhan. Tapi mereka membuat dunia itu menjadi seperti di neraka. Tidak waras. Sutradara Yoon Sang-ho menggandeng aktor-aktor papan atas, yaitu ada Yoo Ah-in yang berperan sebagai Jong Jin-soo, si kepala sekte Kebenaran Baru tadi itu. Kemudian ada Kim Hyun-joo, ini dia itu memerankan pengacara Min, dia dari bagian pertama dan bagian kedua itu ada. Kemudian ada Park Jong-min, ini dia memerankan Bae-yong-jae, seorang PD dari stasiun TV, dia itu munculnya di bagian kedua. Jadi ceritanya dia itu ayah baru gitu ya, papa baru. Bayinya yang baru lahir itu mendapatkan titah kalau dalam waktu 3 hari anaknya akan masuk neraka. Gimana itu? Bayi baru lahir. Ada Won Jin Ah yang jadi istrinya si Bae-yong-jae ini, dan Yang Ik Jun sebagai detektif
detektif yang curiga ke Jong Jin So di bagian pertama. Jadi bagian pertama ini kan gue sebenarnya udah yakin gitu kan, kalau misalnya si makhluk monster nggak jelas itu bukan makhluk titisan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menebarkan ketakutan, tetapi rasa damai. Ini pasti perbuatan syaitan. Dan ini memberikan gue prasangka dan juga curigation terhadap si Jong Jin So. Gue pikir awalnya sebenarnya ini tuh kayak main-mainan dia gitu kan. Mungkin dia pesugihan gitu sama monster untuk membuat dirinya menjadi Tuhan. Tapi ternyata di bagian 1 terungkaplah kalau ternyata dia juga itu kena ramalan itu ya kan. Dia membuat sekte kebenaran baru ini adalah sebagai bentuk balas dendam dia karena dia sudah merasa ketakutan selama 20 tahun karena dia berpikir kalau dia akan masuk neraka. Ini akan mengalami kematian seperti orang-orang yang diserang sama monster-monster itu. Tapi sayangnya sih, entah ini perasaan gue doang atau gimana, tapi pas adegan Jong Jin So-nya ini sama Pak Detektif gitu kan, dia itu ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, kenapa dia membangun sekte baru ini, itu kayak agak kurang greget gitu. Kok bisa-bisanya dia cuman Tunggu dulu, dengarkan dulu ceritaku. gitu kan, kenapa nggak yang lebih dramatis gitu, detektifnya disekap terus kayak ya macem penculikan gitu yang pengen ngomong tapi lebih dramatis gitu ya nggak? Perasaan gue doang kali ya, banyak terlalu banyak perasaan. Bagian 2 lebih gila lagi, pening kepala nontonnya, kesel, marah, tegang, takut gitu kan ya. Takut si tokoh utamanya tuh ketahuan gitu sama orang-orang manusia-manusia kesetanan itu kan. Ya sih, itu lebih ke manusia-manusianya yang kesetanan ya, bukan monsternya. Lebih mengerikan manusianya daripada monsternya di sini. Monsternya kalau belum waktunya muncul, dia nggak muncul. Manusia bisa muncul kapan aja, manusia-manusia jahat di situ. Tidak waras. Apalagi yang pas bagian part 2-nya, terus si bayi itu harus dieksekusi gitu kan. Dan ibunya berusaha menyelamatkan bayinya, ayahnya juga selamat sih. Tapi akhirnya ibu sama ayahnya yang harus mengorbankan nyawa mereka. Terus setelah itu apa yang terjadi? Selesai. Gue bengong. Ini gimana ini ceritanya, lanjutannya mana? Sebenarnya gue udah feeling sih kayak pas dari episode tengah ke belakang gitu kayak ini rumit banget, tapi kok bisa tinggal 3 episode lagi. Jangan-jangan ini ceritanya gantung. Dan benar banget ini gantung gitu. Jadi mari kita semua menonton drama ini supaya pihak Netflix bergerak hatinya untuk membuat season 2. Supaya Bapak Sutradara merasa oke, sepertinya saya harus melanjutkan cerita Hellbound ini ke season yang kedua. Jadi saking penasaran gue, ini kan dramanya diadaptasi dari webtoon gitu kan. Biasanya kan kalau webtoon itu udah tamat baru dibuat adaptasinya. Terus memang udah tamat sih di webtoonnya, cuman tamatnya sama yang di drama. Jadi kayak ya dua-duanya gantung gitu, belum ada jawaban. Dikasih pancingan gitu kalau akan ada season 2-nya. Ditunjukin dari si perempuan yang di awal itu dieksekusi secara live gitu kan. Itu tiba-tiba hidup lagi. Semua kerangkanya yang udah 4 tahun mati, tiba-tiba bergabung lagi gitu. Itu gimana ceritanya ya? Dibikin season 2, ibu itu akan mengungkapkan apa yang terjadi ketika dia menjadi abu. Mungkin kebenarannya akan terungkap dari sana. Mungkin si Jong Jin So-nya juga akan muncul lagi gitu. Terus akhirnya mereka dibubarkan. Ya harusnya sih begitu endingnya, biar kita tenang gitu, damai hati kita ya kan. Supaya semua pertanyaan-pertanyaan kita terjawab. Siapakah sebenarnya dalang dibalik monster-monster itu? Gue yakin sih itu bukan titisan Tuhan. Kalau beneran titisan Tuhan, nggak masuk akal banget dramanya. Dan apakah Jong Jin So akan bangkit kembali seperti ibu-ibu itu? Atau bapak ibu dari si bayi? Atau jangan-jangan tiba-tiba berapa tahun kemudian gitu ya, terus si bayinya udah jadi superhero-nya, kayak dia bisa bertahan hidup. Bayi yang bertahan hidup gitu kayak Harry Potter dulu. Nah itu tadi review dari drama Hellbound. Kalau misalnya nih kalian tipikal suka sama drama thriller dark yang macam Train to Busan, Peninsula, Sweet Home, kalian boleh coba drama ini dengan catatan pasti endingnya gantung. Mari kita berharap bersama-sama supaya season 2-nya segera dibuat tahun depan. Oke, sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, langsung aja di like. Dan kalau kalian mau lihat lagi video yang berikutnya, langsung aja di subscribe.
Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, God bless you.